Neng. Ya, Kita mau ngapain sini, Neng? kita di sini mau melakukan penelusuran. Penelusuran apaan? Penelusuran tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Oh, gitu. Mm-mm. Ini penonton diajak gak? Diajak dong, makanya penonton harus tonton terus video ini sampai selesai. Oh, Ayo. gitu. Neng. Ya, Opening apalagi? dulu dong. Oh, opening dulu sampai lupa deh. Halo Sobat Piknikers. Kali ini aku berada di sebuah museum yang letaknya berada di seberang Monas. Museum ini menurut aku adalah museum yang wajib untuk kalian kunjungi. Karena di museum ini terdapat banyak sekali benda-benda peninggalan zaman sejarah dari seluruh Nusantara. Ikuti terus perjalanan kami. Yuk. Museum Nasional Indonesia atau yang sering disebut juga dengan Museum Gajah ini terletak di Jakarta Pusat dan persisnya di Jalan Merdeka Barat 12. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara loh. Gedung ini dibangun pada tahun 1862. Salah satu wujud pengaruh Eropa yang muncul sekitar abad ke-18. Waktu operasional Museum Nasional buka setiap hari dari jam 8 sampai dengan 16 ya. Sebelum kita masuk museum, jangan lupa siapkan biaya yang dibutuhkan untuk membeli tiket sesuai dengan golongan pengunjung. Tiket masuk Museum Nasional yang dikenakan untuk pengunjung domestik dewasa sebesar Rp15.000 per orang. Sedangkan untuk pengunjung mancanegara sebesar Rp25.000 per orang. Kita masuk ke dalam ruang selasar yang berisi koleksi-koleksi arca kecil di halamannya. Koleksi di museum ini terdiri dari 7 jenis. Satu di antaranya adalah koleksi prasejarah. Hingga saat ini, Museum Nasional Indonesia menyimpan kurang lebih 160 ribuan benda-benda bernilai sejarah di seluruh Indonesia dan mancanegara. Museum Nasional Indonesia ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Jakarta. Sering disebut sebagai Museum Gajah atau Gedung Arca. Salah satu koleksi di Museum Nasional Indonesia adalah patung Bayi Rawa. Arca tertinggi di museum ini dengan tinggi mencapai 4,41 meter dan berat 4 ton. Wah, tinggi sekali ya. Saat ini aku berada di dalam Museum Nasional. Museum Nasional ini biasa disebut juga dengan Museum Gajah. Lokasinya berada di pusat Jakarta, tepatnya di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Museum Nasional ini adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnologi, dan geografi Indonesia. Di dalam museum ini terdapat benda-benda dari zaman prasejarah sampai zaman prasejarah. Kalian bisa melihat benda-benda yang ada di sini sangat-sangat unik, sangat-sangat antik, yang memang mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Ikuti terus perjalanan kami karena memang kami belum selesai menelusuri museum ini. Museum ini dibangun di atas tanah seluas 26.500 meter persegi. Pada 24 April 1778, Museum Nasional Indonesia didorong oleh organisasi Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau disebut BZ. Organisasi bersifat independen dengan tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah.
Binzi memiliki berbagai koleksi dari hibah maupun penelitian-penelitian. Dan karena gedung tidak dapat menampung lagi semua koleksinya, maka pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun gedung museum baru di lokasi saat ini. Dan gedung museum ini dibuka pada tahun 1868. Ini ruangan apa ini? Hah? Ruangan apa ini? Ini ruangan yang berisikan alat musik pada masa Kerajaan Nusantara. Dan seni musik tradisional Indonesia ini merupakan seni musik yang terkaya di dunia dari segi jumlah dan juga ragamnya. Oh, berarti dari zaman kerajaan itu udah ada alat musik ya? Iya, betul. Kamu tahu nggak? Museum Nasional saat ini menyimpan 1000 lebih alat musik dari berbagai suku di Indonesia. 471 di antaranya merupakan warisan dari seniman berkebangsaan Belanda, yaitu Jaap Koens. Dia adalah musisi yang datang ke Hindia Belanda pada tahun 1919 dan akhirnya mendokumentasikan musik-musik dari berbagai suku di Indonesia. Baca apa tuh? Apa nih? Ini membaca sebuah artikel. Di ruangan ini berisi perhiasan-perhiasan dari masa sejarah. Di sini perhiasan ini digunakan oleh masyarakat umum dan sebagian fungsinya mungkin memiliki fungsi magis ya, karena perhiasan di sini cenderung terbuat dari tulang, biji-bijian, manik-manik batu, kaca, dan lain-lainnya. Di sini perhiasan paling tua dipercaya dapat menolak bala. Perhiasan tradisional pada berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki keragaman yang tiada banding. Dibuat untuk memperindah bagian-bagian tubuh manusia dari kepala, leher, dada, tangan, pinggang, hingga kaki. Tidak hanya indah, perhiasan-perhiasan ini juga menyimpan kekayaan nilai budaya bangsa Indonesia yang lestari untuk kini dan nanti. Wah, ini keramik-keramik nih. Nah, di sini ada beberapa koleksi keramik juga. Iya, sedang keramik ya. Ini berasal dari Tiongkok. Streaming. Dari abad ke-3 sampai abad ke-6 ya. Iya. Ini Jepang nih. Cantik sekali. Oh, ini Jepang ya. Setiap negara punya Ciri khas. masing-masing ya. Ini Vietnam. Dan ini cantik-cantik sekali ya. Myanmar ya. Ini keramik galeri ya. Iya kan. Mumbai. Oh, ini dari Timur Tengahnya. Oh ya? Wow. Oh, mungkin ini pada saat itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Timur Tengah ya? Iya. Ini Thailand ya. Abad 14 16. Jadi keramik-keramiknya itu merupakan komoditas barang yang menguntungkan. Karena memang mempunyai nilai seni yang tinggi ini ya. dari Eropa nih. Abad ke-17. Wow. Dari batu ya.
Ini kayaknya berhubungan dengan bangsa Eropa sebagai wadah minuman keras ya. Iya betul. Ya. Memang beberapa peninggalan sejarah di sini selain berasal dari Nusantara juga merupakan peninggalan dari bangsa Eropa. Iya. Oh, ini jalur dagangan kuno ya namanya. Iya, betul sekali. Sekarang kita berada di ruang keramik. Di sini juga terdapat peta dari jalur perdagangan itu pada masa itu. Iya. Eropa, Mesir, Persia, Arab, Afrika ya. Iya. Karena negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang masih sangat strategis. Ini ke Cina salah satunya dan Indonesia. Itu kecil-kecil apa itu, Nek? Ini beberapa koleksi mata uang pada masa kerajaan Islam. Oh, Iya, koinnya ya? koin itu ya, sebenarnya koin. Nah yang ini mata uang juga terbuat dari tekstil. Dari kain ya? Iya betul. Ini dari daerah Sulawesi. Betul. Betul. Ini adalah perahu suku Asmat, merupakan sebuah alat transportasi yang terbuat dari kayu bakau, yang tiap sisinya diukir dengan simbol-simbol tertentu. Memiliki panjang 10-20 meter dan mampu menampung hingga 20 orang. Luar biasa. Di sini juga ada koleksi miniatur perahu-perahu. Selain digunakan sebagai alat transportasi, digunakan juga untuk membawa muatan makanan, bahkan untuk berdagang. Berbagai koleksi lainnya juga sangat penting, karena banyak sekali cerita yang bisa digali, terutama terkait kearifan lokal suku-suku di Indonesia yang tradisinya sudah ada sejak zaman prasejarah. Topeng. Iya banyak topeng. Ini topeng-topeng dari seluruh Nusantara. Iya. Beberapa koleksinya terbuat dari kayu. Museum Nasional dalam kaitannya dengan warisan budaya adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa Indonesia. Salah satunya koleksi-koleksi di galeri senjata ini, di mana ada keris, tombak, pedang, dan senjata berparmor lainnya yang merupakan simbol-simbol kekuatan rakyat yang tulus pada masyarakat petani di pedesaan. Museum Nasional Indonesia juga dipenuhi koleksi-koleksi wayang. Wayang memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Jawa khususnya. Wayang bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga tuntunan bagi manusia dalam menjalankan hidup dan tugasnya. Sebagai sebuah perlambang, wayang syarat akan filosofi, nilai, makna dan ajaran tentang ketuhanan, etika, moral, dan budi pekerti. Teman-teman, setelah tadi kita menelusuri gedung yang pertama, sekarang kita menuju ke gedung yang kedua. Yuk, ikuti aku.
Kita memasuki Gedung B Museum Nasional Indonesia. Gedung B ini dikenal dengan sebutan Gedung Arca, yang dibuka secara resmi pada tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gedung B ini selain digunakan untuk pameran, juga digunakan untuk kantor, ruang konferensi, laboratorium, ruang pameran temporer, area komersil, dan perpustakaan. Museum Nasional telah dilengkapi pula dengan gedung penyimpanan untuk menyimpan benda-benda budaya. Di sini kami menemukan catatan sejarah kebudayaan Indonesia periode sejarah. Dari periode masa klasik Hindu-Buddha dan masa Islam hingga periode sekarang. Di sini kita bisa mengetahui riwayat sejarah yang lengkap yang mungkin tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Dan di gedung ini juga terdapat koleksi sejarah alam Indonesia. Di Monumen Nasional ini ada satu prasasti yang menarik perhatian, yaitu Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini berasal dari masa kerajaan Tarumanegara, yaitu pada masa Raja Purnawarman. Prasasti Tugu ini berisikan tentang pembuatan dua aliran sungai, yaitu Sungai Candrabaga dan Sungai Gumati, yang sekarang ini kalian kenal letaknya di wilayah Bekasi. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang dari semua peninggalan Kerajaan Tarumanegara abad ke-5. Prasasti Tugu memiliki keunikan sendiri berupa pahatan tongkat yang ujungnya terdapat trisula, seakan berfungsi sebagai pemisah antara awal dan akhir kalimat. Gaya penulisannya disebut cukup unik dan diperkirakan terkait dengan Kerajaan Tarumanegara. Seperti prasasti yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Purnawarman lainnya, isi prasasti ini juga berbentuk puisi anustup. Prasasti yang menceritakan tentang penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Raja Guru dan penggalian saluran sungai yang bernama Gomati yang panjangnya 11-12 km oleh Raja Purnawarman. Keterangan yang didapatkan dari Prasasti Tugu memberi petunjuk bahwa Kerajaan Tarumanegara melakukan penggalian itu untuk menghindari bencana alam berupa banjir dan menyelamatkan warga dari musim kemarau yang panjang. Segitu dulu ya teman-teman perjalanan aku di Museum Nasional ini untuk menelusuri sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Saksikan terus video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ya. Sampai jumpa.